Halo semuanya, selamat datang di kelas vulkanostratigrafi dengan kode GL4012. Nah, di minggu pertama ini sebenarnya kita hanya akan review dulu saja sih, apa sih sebenarnya materi yang sudah pernah kalian dapat dan yang akan kita bahas dalam mata kuliah ini. Oke, jadi mungkin pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan adalah kenapa sih kalian mau atau berminat untuk belajar vulkanostratigrafi? Mungkin alasannya cukup banyak ya, kenapa sih kalian mau belajar atau memiliki minat dalam vulkanostratigrafi. Nah, tapi secara umum kalau kita berbicara mengenai vulkanostratigrafi, maka mungkin alasan pertama mengapa kita mau belajar vulkanostratigrafi adalah karena negara Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki gunung api terbanyak di dunia, atau ada sekitar 129 atau 127 gunung api aktif. Nah, jumlah ini sendiri merupakan sekitar 15% dari gunung api di dunia. Berbeda ya dari gunung api yang ada di daerah pematang samudra ataupun daerah-daerah samudra Pasifik. Nah, Indonesia sendiri kan merupakan suatu negara kepulauan yang ukurannya cukup terbilang kecil, namun jumlah gunung apinya sendiri cukup sangat banyak. Lalu mungkin alasan kedua kenapa kalian ataupun saya sendiri berminat untuk belajar vulkanostratigrafi itu adalah karena sebagian besar manifestasi-manifestasi panas bumi dan juga mineral-mineral ekonomis banyak yang berasosiasi dengan aktivitas vulkanik. Contohnya saja adalah sistem-sistem panas bumi yang sudah dibangun di beberapa pulau Jawa dan juga Sumatera, serta mineral-mineral ekonomis yang bisa hadir atau berasosiasi dengan aktivitas vulkanisme seperti endapan porfiri, endapan epithermal, endapan early magmatik, late magmatik, dan lain sebagainya. Mungkin untuk alasan ketiga, ini mungkin alasan yang paling banyak ya, karena apabila suatu gunung api meletus, biasanya kerusakan, kerugian, dan juga jumlah korban jiwanya akan lebih banyak dibandingkan dengan bencana alam yang lainnya. Ini sebenarnya masih merupakan bukan data statistik yang valid, tapi berdasarkan beberapa data yang ditemukan bahwa dari sekian banyak gunung api aktif yang pernah erupsi, maka gunung-gunung api tersebut ketika dia erupsi, dia akan memakan korban jiwa dengan jumlah yang cukup besar. Contohnya saja Tambora dan Krakatau yang terjadi pada tahun 1815 dan 1883. Sebenarnya sih untuk gunung api ini ketika dia erupsi tidak harus sih hanya korban jiwa ataupun kerusakannya itu hanya karena aktivitasnya saja. Bisa saja ada beberapa aktivitas tambahan lain seperti tsunami, aliran lahar, dan lain sebagainya yang meningkatkan jumlah tersebut. Tapi hal itu pun perlu kita waspadai kan? Oke, kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan selanjutnya mengenai pembentukan magma. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwa magma sendiri itu yang paling banyak atau yang paling terutama sumbernya itu berasal dari bagian mantel atas atau biasanya yang kita kenal sebagai bagian astenosfer. Karena astenosfer sendiri memiliki sifat yang lebih panas, terus dia plastis, sehingga ketika temperaturnya berubah, dia sangat mudah sekali untuk yang namanya meningkatkan titik lebur suatu mantel. Titik lebur mantel berubah, maka yang terjadi kemudian adalah pembentukan suatu magma. Nah, proses perubahan panas sendiri di dalam bumi, kalau kita berbicara mengenai rata-rata gradien geotermal di bawah permukaan bumi, itu adalah sekitar 30 derajat Kelvin per satuan kilometer. Jadi dengan penambahan 1 kilometer, maka yang akan terjadi adalah penambahan 30 derajat Kelvin temperatur bumi. Nah, di daerah vulkanik sendiri sebenarnya ada juga nih, rata-rata berapa sih dapur magma itu bisa terbentuk? Pada kedalaman berapa sih kira-kira dapur magma itu bisa terbentuk? Dari berbagai gunung api yang ada di dunia, dikumpulkan datanya, ini termaksud data dari Indonesia juga ya, maka gunung api yang ada di dunia itu, kedalaman magmanya rata-rata sekitar 100 sampai 120 km.
Jadi sebenarnya ini kedalaman yang cukup dangkal apabila kita berbicara mengenai suatu struktur bumi. Mungkin kalau kalian ingat di daerah-daerah pematang samudra, gunung-gunung api yang berasosiasi dengan lempeng-lempeng ataupun kerak-kerak samudra itu pasti akan memiliki kedalaman magma yang relatif lebih dangkal dibandingkan dengan gunung-gunung api aktif yang berada atau berasosiasi dengan aktivitas-aktivitas subduksi. Nah, gunung-gunung api itu sendiri sebenarnya banyak sekali yang berasosiasi dengan aktivitas-aktivitas pergerakan lempeng. Baik itu yang konvergen, seperti yang ada di Indonesia, ataupun yang divergen, seperti yang ada di Samudra Pasifik. Mau apapun gunung tatanan tektoniknya, khususnya yang divergen ataupun konvergen, pastinya akan disertai dengan aktivitas vulkanisme. Ini beberapa contoh dari aktivitas-aktivitas tektonik yang dapat menghasilkan gunung-gunung api. Island arc contohnya itu ada di daerah Indonesia, di bagian selatan dari Pulau Jawa. Kita akan punya banyak sekali karakteristik magma yang mafic hingga intermediate. Hasil dari pergerakan lempeng yang divergen, dia akan menghasilkan pematang-pematang tengah samudra nih. Kebanyakan besar karakteristik magmanya adalah basaltik. Sekalipun sangat sedikit jumlah gunung apinya, tapi biasanya dia akan banyak sekali terbentuk lantai-lantai samudra yang baru. Aktivitas hotspot, ini karena adanya suatu mantle plume atau suatu massa yang berasal dari mantel dengan densitas yang lebih ringan sehingga dia dapat naik ke permukaan dan menghasilkan suatu sumber panas yang membentuk tubuh gunung api. Itu yang kita sebut sebagai hotspot dengan karakteristik batuannya yaitu lebih ke basaltik. Di batas tepi lempeng yang lainnya, entah itu akibat adanya subduksi antara lempeng benua dan juga lempeng samudra, maka kita akan memiliki gunung-gunung api yang berasosiasi dengan continental plate dengan karakteristik magma yang cukup besar range-nya dari mafic hingga felsic. Nah, jadi apa sih magma itu? Magma sendiri didefinisikan sebagai lelehan material batuan yang sangat panas dan terbentuk di bawah kerak bumi atau sebagian selubung atas. Dia merupakan campuran kompleks larutan silikat, air, dan juga gas. Nah, unsur utama yang terdapat di dalam magma itu adalah unsur silikon, oksigen, aluminium, kalsium, natrium, potasium, besi, dan juga magnesium. Inilah nantinya yang akan saling berikatan satu dengan yang lainnya dan membentuk mineral-mineral dalam deret bawaan. Magma sendiri bisa dibedakan menjadi magma basal, asam, ataupun intermediate jika kita mengetahui unsur SiO2-nya. Apabila kita hanya bisa menentukan dari jenis batuannya saja, khususnya warna batuan, maka kita dapat membedakan magma menjadi magma basaltik, magma intermediate, dan juga magma felsic. Nah, yang perlu kalian ingat bahwa suatu tubuh magma atau suatu tubuh batuan beku, bentuknya, karakteristik magmanya, dan lain sebagainya, jumlah produk keluarannya pun itu merupakan fungsi dari tipe magma, tatanan tektonik, dan variabel lokal. Oke, sekarang mari kita membahas mengenai densitas dan komposisi magma. Bagaimana sih magma itu akhirnya dari mantel atas nih, kemudian dia bisa naik ke permukaan dan menjadi suatu gunung api. Katakanlah kita punya bentukan tubuh atau struktur bumi seperti ini. Kita punya kerak benua yang berada di atas atau yang berada di permukaan bumi dan mantel bagian atas di bagian bawahnya. Nah, ketika terjadi perubahan temperatur di dalam mantel, entah itu karena adanya pelepasan gugus hidroksil akibat proses subduksi, ataupun karena adanya pengurangan tekanan di bagian atas mantel, maka yang terjadi adalah mantel bagian atas atau astenosfer yang sifatnya lebih plastis itu
kemudian dia akan meningkatkan titik leburnya. Proses peningkatan titik lebur inilah yang akan membuat partial melting dari batuan-batuan yang ada di sekitarnya. Baik itu bagian mantel maupun bagian kerak benua bagian bawahnya nih. Kemudian, karena densitas dari fluida magma ini relatif lebih ringan dibandingkan dari batuan yang ada di atasnya, apalagi kalau dia sudah ada zona-zona lemahnya, maka magma tersebut dapat naik ke permukaan. Hasil naiknya magma ke permukaan, kemudian dia akan menghasilkan tubuh-tubuh gunung api karena produknya terus-menerus keluar. Itulah yang mengakibatkan adanya gunung-gunung api karena faktor densitas dan juga komposisi magma. Oke, sampai di sini masih bisa dipahami? Apabila ada pertanyaan, bisa kalian tajukan di Google Classroom ataupun bisa kita diskusikan ketika pertemuan tatap muka minggu depan. Oke, selanjutnya adalah evolusi magma. Nah, pada proses evolusi magma, kita mengenal 3 proses utama. Ada yang disebut dengan diferensiasi magma, magma mixing, dan juga asimilasi. Diferensiasi magma biasanya dibagi menjadi 2, yaitu fraksionasi kristal dan liquid immersible. Untuk penjelasan gambar, penjelasan apa itu diferensiasi magma, magma mixing, dan juga asimilasi akan kita bahas di slide selanjutnya. Oke, yang pertama adalah fraksionasi kristal. Kalian bayangkan ketika kita punya suatu kantong magma yang pada batas tepinya, pada batas tepi ini, dia kemudian berinteraksi dengan batuan samping yang memiliki temperatur lebih rendah, maka batuan samping itu akan menurunkan titik didih magma. Titik didih magma yang menurun akhirnya membuat unsur-unsur di dalam magma berikatan satu dengan yang lainnya, kemudian membentuk kristal-kristal mineral. Kristal-kristal mineral yang terbentuk lebih awal, kemudian dia akan memiliki densitas yang lebih berat, dan kemudian dia akan turun ke bawah. Dia akan terakumulasi di bagian bawah dari tubuh gunung api. Hasil dari akumulasi ini akan menyisakan larutan magma yang memiliki karakteristik atau komposisi unsur kimia yang relatif berbeda dari magma yang pertama. Proses ini akan terus berlanjut hingga semua magma di dalam suatu tubuh batuan semuanya mengalami kristalisasi. Nah, kalau di dalam batuan, bagaimana sih kita bisa menentukan adanya fraksionasi kristal? Biasanya, fraksionasi kristal di dalam tubuh batuan dapat kita amati dari yang namanya tekstur porfiritik. Kita punya tekstur yang besar, yang umumnya dia memiliki waktu yang cukup lama untuk terbentuk, sehingga kemungkinan besar dia akan terbentuk pada tahap awal ketika magma itu mulai pertama kali mengkristal, dengan bentukan-bentukan kristal yang cukup besar, kemudian akan diikuti dengan kristal-kristal yang ukurannya lebih kecil. Semakin lama pada tahap akhir, pada pendinginan magma, kristal-kristal hasil dari larutan sisa akan membentuk ukuran butir yang relatif lebih halus. Mineral-mineral yang lebih besar, ini yang kita sebut sebagai fenokris. Mineral-mineral yang lebih halus, ini yang kita sebut sebagai massa dasar. Nah, selanjutnya adalah liquid immiscibility. Liquid immiscibility sendiri sebenarnya tidak jauh berbeda prosesnya dengan proses fraksionasi kristal. Hanya saja yang berpengaruh di dalam liquid immiscibility ini adalah adanya larutan magma yang bermigrasi atau berpindah tempat ke kantong magma yang lain. Kenapa dia bisa berpindah tempat? Kalian bayangkan ini merupakan suatu wadah ataupun suatu ember atau baskom misalnya, yang kemudian kalian letakkan batu, kalian susun pelan-pelan ember misalnya yang dia terisi oleh air yang penuh. Nah, kalau kalian iseng menyusun batu tuh perlahan-lahan satu-satu di bagian dasar dari ember itu tersendiri, di bagian dalam dan bagian dasar dari ember itu sendiri,
apa yang akan terjadi dengan larutan air yang ada di dalam ember? Betul sekali, larutan tersebut kan pasti akan keluar dari ember tersebut. Itulah yang terjadi pada proses liquid immiscibility. Karena adanya kristal yang sudah membeku, larutan magma sisanya otomatis dong, dia kan akan sulit untuk mencari tempat untuk mengkristal, atau dia akan sulit untuk tetap bertahan. Hingga ketika magma itu menemukan yang namanya zona lemah, magma akan bermigrasi melalui zona lemah tersebut ke dalam kantong magma baru. Di dalam kantong magma baru, ya karakteristik magmanya belum tentu sama, karena di dalam kantong magma yang baru, ini kan sudah larutan magma sisa. Kalau memang kantong magmanya itu tidak terisi oleh larutan lain, magma yang di sini itu kan sudah larutan magma sisa dari magma yang ada sebelumnya. Nah, atau kalau misalnya ternyata di sini sudah ada magma lain, maka bisa ada yang namanya percampuran magma kan? Sehingga karakteristik magma yang di kantong kedua akan jauh berbeda dengan magma yang ada di kantong pertama. Jadi ingat ya, untuk liquid immiscible sebenarnya dipengaruhi oleh faktor perpindahan fluida magma ke tempat lain. Oke, selanjutnya adalah magma mixing. Sama seperti arti namanya, magma mixing berarti percampuran dua atau lebih magma. Katakanlah kita punya magma chamber A dan kita punya magma chamber B. Magma chamber A mungkin karakteristiknya lebih intermediate atau felsic, sedangkan magma chamber B karakteristiknya lebih basaltik. Ketika kedua magma ini dia bercampur, entah magma B dia bermigrasi ke magma chamber A atau sebaliknya di perjalanan mereka bisa bertemu, yang intinya adalah bagaimanapun caranya mereka akhirnya bercampur, kemudian yang terjadi adalah komposisi magma baru yang terbentuk akibat dua magma yang berbeda. Nah, contoh di lapangannya seperti apa sih kehadiran dari magma mixing ini? Bentuknya adalah seperti ini. Ini adalah salah satu material piroklastik yang menunjukkan adanya percampuran dua magma. Magma yang karakteristiknya lebih basaltik dan magma yang karakteristiknya lebih felsic. Ketika dua magma itu bercampur, yang terjadi adalah seperti ini. Seolah-olah ada batas dan seolah-olah adanya garis percampuran itu sendiri. Seperti kita lagi mengaduk antara pewarna makanan yang kita teteskan di dalam air. Itu kan biasanya ada warnanya kan ya. Atau ada bentukan garis gimana warna makanannya itu bisa mengikuti arah pergerakan dari sendok yang kita gunakan. Itu adalah magma mixing. Jadi percampuran dua atau lebih dari magma yang berbeda. Nah, selanjutnya adalah asimilasi. Dan ini merupakan proses diferensiasi magma yang terakhir atau proses evolusi magma yang terakhir. Proses asimilasi magma ini adalah proses ketika magma dia bergerak naik ke permukaan, kemudian dia mulai melakukan partial melting. Dia memanaskan batuan yang ada di sekitarnya sehingga mengalami peleburan sebagian. Batuan yang melebur di dalam magma itu bisa saja loh masih ada yang bertahan. Jadi tidak semuanya melebur menjadi magma. Bisa saja ada yang bertahan pada temperatur magma tertentu sehingga dia menyisakan bentuk tubuh batuannya. Tidak hanya batuan, bisa juga loh ada mineral-mineral yang harusnya dia bukan berada pada magma ini, tapi ternyata dia bisa ada di dalam tubuh magma tersebut ketika dia menjadi batuan. Nah, bukti dari adanya asimilasi adalah ditemukannya xenolit atau batuan asing di dalam batuan beku kita, ataupun adanya xenokris yang bisa kita amati dalam secara petrografi di dalam sampel batuan kita. Nah, itulah proses-proses evolusi magma. Hasil dari proses evolusi magma yang ada di bawah permukaan akan menghasilkan produk-produk magma yang cukup variatif. Ketika dia hadir di permukaan sebagai produk hasil dari eksplosif, maka kita akan menemukan volcanic ash, ataupun pumice, ataupun skoria, dan lain sebagainya, tergantung dari komposisi magmanya ketika dia keluar.
Untuk batuan-batuan yang ekstrusif, yang hasil dari produk efusif, maka kita akan menemukan batuan-batuan beku dengan ukuran-ukuran kristal yang lebih halus, entah itu basalt, andesit, ataupun riolit. Sedangkan untuk batuan-batuan yang membeku di bawah permukaan, kita akan menemukan ukuran-ukuran butir yang relatif lebih besar. Contohnya gabbro, granit, ataupun diorit. Itu karakteristik magma. Produk-produk magma yang di lapangan nih kita temukan, tapi masih bisa kita ceritakan proses pembentukannya dari kenampakan-kenampakan batuan, mineral, ataupun dari kenampakan-kenampakan teksturnya. Nah, tidak jarang dalam suatu tubuh batuan beku juga kita bisa nih mendapatkan tipe-tipe endapan batuan. Seperti yang saya katakan tadi, ada gunung api berarti ada juga loh potensi sumber daya alam mineralnya. Tidak harus potensi mitigasi ataupun bencana saja. Salah satu contoh endapan mineral yang bisa hadir adalah sistem porfiri. Oke, jadi kalau ditanya nih, apa sih sebenarnya alasan kalian belajar vulkanostratigrafi dan sebenarnya tujuannya apa sih untuk belajar vulkanostratigrafi? Vulkanostratigrafi itu merupakan ilmu kegunung apian yang sebenarnya mencakup daerah yang cukup luas, baik itu bencana alam maupun sumber daya geologi. Nah, prinsip dasar pemetaan gunung api tidak jauh berbeda sih dengan prinsip dasar pemetaan di mandala sedimen ataupun di mandala metamorf. Tapi biasanya kegunaannya yang berbeda. Jadi, ketika kalian belajar vulkanostratigrafi, silakan tentukan tujuannya masing-masing. Baik itu kalian mau kebencanaan ataupun sumber daya geologi, yang perlu kalian pahami adalah vulkanostratigrafi. Kita berbicara semua produk yang ada di dalam atau dihasilkan dari suatu tubuh gunung api. Tidak hanya batuan piroklastik, tapi juga batuan-batuan beku. Kalau memang ada manifestasi dan juga ada endapan mineral, pasti kita pun akan mencatat hal-hal tersebut di lapangan. Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tuliskan pertanyaannya di Google Classroom dan kemudian akan kita diskusikan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas waktunya untuk menyaksikan video ini.